Shalom adik-adik, kita jumpa lagi. Nah, Tante Ellen berharap adik-adik semua dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati, penuh dengan sukacita, damai sejahtera oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, pada saat ini Tante Ellen akan membawakan renungan untuk adik-adik semua. Walaupun keadaan kita yang tidak memungkinkan untuk kita berjumpa secara fisik, tetapi Tuhan menghendaki supaya kita tetap membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, mari persiapkan diri, siapkan Alkitabnya, supaya ketika firman Tuhan disampaikan, adik-adik juga boleh membuka dan membaca, kita membaca bersama-sama ya. Nah untuk itu, Tante mengajak kita semua berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami memperoleh kesempatan untuk kembali mempelajari, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, mengurapi kami agar kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan kami pelajari pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, mari kita akan segera membaca Alkitab kita sama-sama ya. Sama-sama membuka di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Nah, judul firman Tuhan Tante ini akan bawakan renungan berjudul Bacalah Alkitab. Apa adik-adik? Bacalah Alkitab. Nah, dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah adik-adik, tentunya adik-adik juga ingin berhasil di kemudian hari, beruntung dalam kehidupan adik-adik dari kecil sampai dewasa nanti. Ketika adik-adik rajin membaca firman Tuhan, rajin memperkatakan, di sini dikatakan jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Bagaimana itu memperkatakan? Membicarakan kepada teman, bersama orang tua, ya, memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Maka di sini dikatakan engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wah, luar biasa adik-adik. Ketika adik-adik selalu rindu untuk membaca kebenaran firman Tuhan ya. Kenapa harus membaca firman Tuhan adik-adik? Supaya iman adik-adik bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam Roma dikatakan di sana ya, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kalau adik-adik lihat ya, baca di dalam Roma 10 ayat 17, di sana dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Jadi iman kita boleh bertumbuh kepada Tuhan ketika kita rajin mendengarkan atau kita rajin membaca firman Tuhan setiap hari. Nah setiap hari ya, nah adik-adik, dalam firman Tuhan ketika bangsa Israel dibuang ke tempat pembuangan selama 70 tahun di negara Babel ya, mereka tidak bebas untuk beribadah adik-adik. Di sana tidak ada bait Allah, mereka tidak bebas untuk membaca, tidak bisa membaca Alkitab atau firman Tuhan atau Taurat ya pada waktu itu. Nah ketika pada waktunya, adik-adik, kenapa mereka dibuang ke Babel, ke pembuangan selama 70 tahun? Karena mereka tidak taat kepada Tuhan adik-adik. Jadi Tuhan menghukum, membiarkan musuh-musuh mereka mengalahkan mereka, dan bangsa Israel dibuang ke pembuangan 70 tahun di Babel. Nah setelah waktu yang Tuhan tentukan, mereka kembali ke negeri mereka, jadi mereka mempunyai hati yang rindu adik-adik untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Waktu itu Nabi Imam Esra membacakan firman Tuhan itu, dan mereka semua mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Hati mereka sangat terharu adik-adik. Dikatakan ketika Esra membacakan firman Tuhan, Esra berdiri di podium yang lebih tinggi daripada bangsa Israel. Mereka terharu dan mereka memuji Tuhan, mereka mengangkat tangan mereka dan mereka bersujud
sampai ke tanah karena mereka rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik juga seharusnya adik-adik mempunyai kerinduan yang luar biasa untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bisa memberikan kekuatan kepada kita. Dan adik-adik masih ingat ya, tentunya masih ingat ya ayat hafalan yang baru-baru. Ayat hafalan yang diberikan oleh, kalau tidak salah, Tante Mei ya. Ya, Tante Mei kasih ayat hafalan ya. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ya, baru-baru ya, dikatakan ayat 15. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci dan yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Nah, kitab suci yang adik-adik sudah pelajari dari kecil, dari sekarang nanti sampai adik-adik dewasa, dikatakan akan menuntun adik-adik kepada keselamatan oleh iman kita. Iman kita kepada siapa? Dikatakan kepada Yesus Kristus. Ya, adik-adik, kalau kita melihat di dalam Yeremia 15 ayat 16, di sana dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Nah, adik-adik, jadi kita harus mempunyai kerinduan yang luar biasa ya. Dikatakan kita harus menikmati setiap firman Tuhan yang kita baca atau kita pelajari atau kita dengarkan. Jadi adik-adik, setiap hari kita harus mendengarkan atau membaca firman Tuhan. Nah, ada juga firman Tuhan mengatakan harus berulang-ulang mengajarkan kepada anak-anakmu. Karena apa? Sifat kita manusia sering lupa. Sifat manusia sering lupa kalau ada perintah-perintah Tuhan yang tidak boleh kita lakukan. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan, kita kembali diingatkan untuk melakukan yang baik. Ya, tentunya seperti bangsa Israel ketika mereka membaca firman Tuhan, adik-adik, ternyata ada perintah-perintah Tuhan yang mereka sudah lupakan, yang tidak mereka lakukan lagi dalam kehidupan mereka. Dan setelah mereka mendengarkan firman Tuhan, baru mereka sadar, oh iya, ternyata ada yang harus kita lakukan. Mereka diperintahkan untuk membuat hari raya pondok daun-daunan. Nah, pada waktu adik-adik bangsa Israel mendengarkan firman Tuhan, mereka sangat terharu dan mereka menangis adik-adik karena terharu mendengarkan firman Tuhan. Lalu Ezra mengatakan, tidak usah menangis, hari ini adalah hari bersukacita. Pulanglah ke rumah kalian masing-masing, makan, minum, membagi-bagikan makanan kepada orang lain. Nah, dan itu mereka lakukan adik-adik. Jadi jangan nanti kalau firman Tuhan sudah pernah dengar, ketika guru sekolah minggu menyampaikan, adik-adik bilang, sudah pernah lalu kok ini. Nah, jadi firman Tuhan itu selalu baru, memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, mengajar kita, menuntun kita ke jalan yang benar supaya hidup kita semakin hari semakin indah di pemandangan Tuhan. Nah, adik-adik, jadi kita harus selalu rindu untuk mendengarkan atau membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan. Di dalam Yesus 1 tadi katakan, jangan engkau lupa memperkatakan, merenungkan. Merenungkan itu bagaimana ya? Memikirkan dalam pikiran kita, oh iya tadi kemarin firman Tuhan tentang ini, dan saya akan melakukan itu dalam kehidupan saya. Atau memperkatakan kepada teman-teman adik-adik. Misalnya adik-adik mendengar cerita firman Tuhan tentang mengasihi, dan pada suatu ketika adik-adik menjumpai teman-temannya adik-adik yang tidak saling mengasihi, adik-adik bisa memperkatakan firman Tuhan. Adik-adik bisa menjadi contoh, bisa menjadi saksi, bisa berkata, tidak boleh begitu, firman Tuhan mengatakan harus begini, harus saling mengasihi. Nah, di situ baru dikatakan adik-adik bisa menjadi saksi dan adik-adik sudah memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Atau ketika orang tua mungkin bisa jadi Tuhan memakai adik-adik untuk menyadarkan orang tua, bisa
Nah, Tuhan bisa berbicara kepada siapa saja. Walaupun adik-adik masih kecil, tetapi kalau Tuhan mau pakai, semua bisa terlaksana. Nah, adik-adik, jadi jangan lupa ya, harus memperkatakan, harus terus belajar. Kita tidak bisa beriman kalau kita tidak mengerti firman Tuhan. Bagaimana supaya kita mengerti? Tentunya harus kita pelajari, harus kita baca setiap hari firman Tuhan supaya kita mengerti. Nah, di dalam Roma tadi kan sudah dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Adik-adik tidak bisa menyampaikan sesuatu kalau adik-adik tidak mengetahui isi atau kebenaran firman Tuhan itu. Jadi harus belajar, terus belajar dan belajar. Jangan bosan-bosan. Karena firman Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan akan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Nah, akan membawa iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, Tante Ulin percaya adik-adik semua rajin-rajin semua membaca firman Tuhan, dan pasti iman adik-adik akan bertumbuh semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, ayat hafalan Tante Ulin ambil dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 ya. Yosua 1 ayat yang ke-8. Nah, puji Tuhan, adik-adik, kita Tante Ulin akhiri renungan firman Tuhan pada sore hari ini, dan Tante Ulin mengajak kita berdoa. Ayo mari kunci tangan, tutup mata, kita kembali berdoa kepada Tuhan supaya firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bisa tertanam di hati adik-adik dan adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, mengajarkan kepada kami untuk kami selalu membaca, merenungkan, bahkan teristimewa melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kami agar kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus yang akan membantu kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat seluruh anak-anak Pelnap Samuel GPD Kota Palu. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Jika ada yang sakit, Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan yang berulang tahun, kiranya berkat ulang tahun menjadi bagian mereka semua. Terima kasih buat firman-Mu, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.